Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Anggia, karena telah memberikan kami kesempatan kelompok 6 untuk mempresentasikan tentang manajemen stres. Di sini kami kelompok 6 ada saya sendiri Muhammad Iqbal Prayoga, yang kedua ada Rizky Bainah Mahana, yang ketiga ada Ridrin Mediantari, yang keempat ada Fitri Nuri Sofiati, yang kelima ada Fania Selawati. Oke, langsung saja. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu satu, pengertian tentang stres. Yang kedua, ada faktor-faktor penyebab stres. Yang ketiga, ada tingkat stres. Yang keempat, pendekatan pribadi dalam mengelola stres. Yang kelima, pendekatan organisasi dalam mengelola stres. Dan yang keenam, tips manajemen stres dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian stres. Apa sih itu stres? Stres adalah suatu tanggapan atau respon seseorang pada kondisi yang diterima seseorang sebagai suatu tantangan atau ancaman posisinya. Orang yang mengalami stres pada umumnya merasakan khawatir, tekanan, letih, ketakutan, depresi, cemas, dan marah. Ada 3 aspek gangguan seseorang mengalami stres, yaitu gangguan dari aspek fisik, dari aspek pemikiran atau kognitif, dan serta aspek emosi. Yang menurut saya, stres itu adalah suatu tekanan yang menyebabkan seseorang menjadi mentalnya down. Tergantung ya, kalau emang seseorang itu sedang mengalami capek, itu bisa menimbulkan stres. Terus juga misalkan dia sedang ada masalah, itu si stres itu bisa menyerang ke mentalnya. Jadi stres adalah suatu tekanan yang dialami oleh seseorang, entah itu dari aspek fisik, aspek pemikiran, serta aspek emosi. Dan di sini saya akan juga menjelaskan tentang tujuan manajemen stres dalam organisasi. Apa sih tujuan manajemen stres dalam organisasi? Tujuan manajemen stres dalam organisasi adalah 1. Mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebab stres. Kedua, mencegah terjadinya stres pada individu atau organisasi secara keseluruhan. 3. Mengelola stres agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk. Dan terakhir, yang keempat, memulihkan individu dan atau organisasi dari stres. Di sini tujuan stres yaitu untuk intinya untuk mengantisipasi agar suatu organisasi atau individunya tidak mengalami stres. Dan yang kedua itu mencegah agar tidak organisasinya atau yang di dalam organisasi tersebut tidak mengalami stres, serta mengelola agar tidak menimbulkan akibat yang lebih buruk. Di sini kita bisa menanggulangi stres yang dialami oleh para organisasi serta individu di dalamnya, serta memulihkan individu dan atau organisasi dari stres, yaitu bisa memulihkan suatu individu tersebut atau menyembuhkan individu tersebut dari stres. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini ada pengertian stres atau manajemen stres menurut para ahli. 1. Selain itu, stres juga diartikan sebagai kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Handoko 1997, 2000 sampai 2002 dan 2002. Yang kedua ada Hans Selye. Itu menurutnya mengembangkan konsep yang dikenal dengan sindrom adaptasi umum atau general adaptation syndrome yang menjelaskan bila seseorang pertama kali mengalami kondisi yang mengancamnya, maka mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism pada tubuh diaktifkan. Itu menurut Hans. Dan ketiga, menurut Smith, pengertian manajemen stres adalah suatu keterampilan yang dimiliki untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan karena adanya ancaman atau ketidakmampuan dalam
coping yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Sofiati, NPM 201801500090. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab stres. 1. External stressors. Kondisi ruangan seperti kebisingan, cahaya yang berlebihan, dan suhu udara yang panas dan keadaan ruangan yang sempit. A. Social interaction, seperti mengalami perlakuan yang kasar, korban sikap yang berkuasa, menerima perlakuan yang agresif dari orang lain, dan mengalami kekerasan. B. Organisasional, seperti kondisi organisasi yang bisa membuat munculnya stres, yaitu terdapat peraturan yang terlalu red tape dan tekanan deadline yang harus dipenuhi. C. Peristiwa penting dalam hidup seperti kelahiran, kematian, kehilangan pekerjaan, promosi, dan berubahnya status perkawinan. D. Kecerobohan aktivitas sehari-hari, seperti keseharian berpergian dengan jarak jauh, lupa menyimpan kunci, dan rusaknya alat-alat atau mesin. 2. Internal stressors. A. Stresses internal bisa dikarenakan terdapat pemilihan dari gaya hidup yang diikuti seperti kecanduan minum-minuman yang memiliki kandungan kafein, berkurangnya tidur, dan jadwal yang selalu padat. B. Pembicaraan pribadi yang negatif. Hal ini bisa muncul dengan tanda pemikiran yang pesimis, sering mengkritik diri sendiri, dan menjalankan analisis yang berlebih. C. Jebakan pikiran seperti mengharapkan yang tidak kunjung terwujud, terlalu banyak yang dipikirkan, atau tidak berpikir sama sekali, atau berpikiran kaku. D. Hambatan secara pribadi seperti terlalu sibuk kerja, atau terlalu menginginkan segala sesuatunya menjadi sempurna, supaya ingin terlihat lebih perfeksionis. C. Tingkatan stres. 1. Eustress. Eustress merupakan stres positif yang terjadi pada saat tingkatan stres cukup tinggi untuk memotivasi supaya berperilaku untuk mendapatkan sesuatu. Eustress merupakan stres yang baik yang memberikan keuntungan kesehatan seperti latihan fisik atau mendapatkan promosi. 2. Distress. Distress atau stres negatif terjadi saat tingkat stres sangat tinggi atau sangat rendah, dan tubuh serta pikiran mulai merespon penyebab stres dengan negatif. Distress di lain pihak adalah stres yang mengganggu kesehatan dan bisa membuat tidak seimbang antara tuntutan stres dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Mediantari, nomor MPM 201801500043. Saya dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Baik, di sini saya akan presentasikan tentang pendekatan pribadi dalam mengelola stres. Yang pertama tuh strategi psikologis. Strategi ini menekankan pada usaha mengelola stres kerja untuk mengubah perilaku yang meliputi. Yang pertama, A. Peningkatan kesadaran diri. Yang B. Pengurangan ketegangan. Yang C. Konseling dan psikoterapi. Baik, strateginya yang pertama udah. Yang kedua, strategi fisiologis. Strategi ini menitikberatkan pada usaha untuk mengelola stres kerja yang bertujuan melatih kesehatan fisik. Ilmu-ilmu medis menunjukkan bahwa perubahan fisiologis dan biokimia yang dihasilkan melalui fisik atau olahraga yang berperan positif untuk mengurangi pengaruh stres kerja dengan melakukan latihan fisik, emosi, dan pikiran yang mencemaskan, menggelisahkan, mudah marah, dan depresi. Jenis latihan fisik ini diantaranya mengatur makan serta berbagai jenis olahraga lainnya.
Lanjut, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Setelah itu saya membahas tentang pendekatan organisasi dalam mengelola stres. Yang pertama ada strategi penanganan individual. Apa itu strategi penanganan individual? Yaitu strategi yang dikembangkan secara pribadi atau individual. Strateginya adalah A. Melakukan perubahan reaksi perilaku dan perubahan reaksi kognitif. B. Melakukan relaksasi dan meditasi. C. Melakukan fitness. Nah, lanjut ya. Yang kedua, strategi penanganan organisasional. Maksudnya di sini, strategi ini didesain oleh manajemen untuk menghilangkan atau mengontrol penekanan tingkat organisasional untuk mencegah atau mengurangi strategi kerja untuk pekerjaan individual. Manajemen stres melalui organisasi dapat dilakukan dengan yang pertama, A. Menciptakan iklim organisasional yang mendukung. Yang B. Memperkaya desain tugas-tugas dengan memperkaya kerja baik. C. Mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasi. D. Rencana dan pengembangan jalur karir dan menyediakan konseling. Yang ketiga yang terakhir, strategi dukungan sosial. Maksudnya di sini, strategi ini untuk mengurangi stres kerja dibutuhkan dukungan sosial terutama dari orang yang terdekat, seperti keluarga, teman kerja, pemimpin, atau orang lain. Baik, menurut House 1981 mengemukakan bahwa dukungan sosial memiliki 4 fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, A. Emotional support. Yang kedua, appraisal support. Yang ketiga, informational support. Yang keempat, yang terakhir, instrumental support. Baik, teman-teman, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada tips manajemen stres dalam organisasi. Di sini identifikasi perilaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres. Itu yang pertama. Stres di lingkungan kerja tidak hanya disebabkan karena tumpukan pekerjaan yang tidak kunjung terselesaikan saja. Namun, stres juga bisa dilatar belakangi karena permasalahan di rumah seperti sedang bertengkar dengan teman atau anggota keluarga, dililit hutang, atau permasalahan pribadi lainnya. Banyak teori psikologi mengatakan bahwa cara mengatasi stres akibat tekanan permasalahan pribadi bisa diatasi dengan menulis atau bercerita dengan orang lain. Manajer HRD mungkin tidak bisa memasuki kehidupan pribadi karyawannya, namun bisa diatasi dengan mendekatkan diri untuk saling bertukar pikiran. Kedekatan secara psikologis bisa membawa dampak besar untuk mengurangi beban pribadi. Lalu yang kedua ada bersosialisasi dengan orang lain. Seperti yang dijelaskan dalam pengertian manajemen stres bahwa bertujuan untuk mengatasi tekanan dalam lingkungan kerja, maka dengan memberikan pekerjaan secara tim bisa mengurangi stres dalam bekerja. Dengan kerja tim berarti Anda akan berinteraksi dengan rekan kerja Anda dan secara tidak langsung akan membentuk sosialisasi yang tinggi dalam perusahaan. Selain itu, dengan bersosialisasi dengan orang lain, maka tubuh akan mengeluarkan hormon yang dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang. Salah satu contoh yang bisa diterapkan adalah membantu orang lain. Lalu yang ketiga adalah membiasakan gaya hidup sehat. Jika perusahaan mewajibkan makan siang di kantor, sebaiknya manajer memilih menu-menu makanan yang sehat. Memberikan makanan yang baik dan layak untuk karyawan tentu saja secara tidak langsung membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam bekerja. Ini juga merupakan bentuk penghargaan atas kinerja dari sumber daya perusahaan. Beberapa gaya hidup sehat ini diantaranya adalah tidak merokok, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, tidak tidur secukupnya, makan makanan yang sehat, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik,
ikut serta dalam berbagai kegiatan baik di tempat kerja maupun di keluarga dan kerabat, tidak menyebabkan tekanan jiwa pada orang lain. Ya, selanjutnya adalah tips manajemen stres dalam organisasi yang keempat, yaitu menerapkan 4A. Yang pertama itu avoid, alter, adapt, dan accept. Kita bisa memprediksi apa saja penyebab stres yang dapat terjadi di tempat kerja. Misalnya, deadline tugas dan tekanan yang tinggi dari atasan. Nah, tekanan pekerjaan seperti ini dapat dihadapi dengan menetapkan 4A yang tadi, yaitu avoid menghindari, alter mengubah, adapt menyesuaikan, dan accept menerima. Nah, di sini hindari hal-hal yang dapat menyebabkan stres. Misalnya, menolak pekerjaan baru jika Anda sudah memiliki tumpukan proyek yang belum selesai, menghindari orang yang berpotensi membuat Anda stres, serta mengatur lingkungan agar tidak membuat Anda stres. Misalnya, menghindari macet dengan berangkat lebih awal. Nah, di sini juga mengubah stres dengan cara mengekspresikan perasaan yang membuat Anda stres, kompromi dengan keadaan, atur jadwal Anda agar tetap bisa bersenang-senang di tengah padatnya aktivitas yang Anda jalani. Nah, beradaptasi di sini adalah beradaptasi dengan mengubah ekspektasi maupun sikap Anda. Misalnya, lihat sisi positif dari suatu masalah, lihat juga tujuan besar Anda. Yang kedua adalah menurunkan standar Anda, tidak perlu menjadi seseorang yang perfeksionis serta selalu bersyukur. Menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Nah, terakhir harus selalu diingat bahwa ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa Anda ubah, misalnya sakit parah, kematian, ataupun resesi ekonomi. Nah, tips-tips mengatur tips-tips manajemen stres dalam organisasi yang kelima adalah menyediakan waktu untuk bersantai. Selain berolahraga, aktivitas bersantai dan bersenang-senang juga dapat mengurangi stres yang dirasakan oleh setiap orang. Karena setiap orang itu memiliki kegiatan favorit sendiri yang mereka sukai, seperti membaca buku, berolahraga, mendengarkan musik, ataupun menonton film. Dengan melakukan kegiatan tersebut di waktu senggang, maka stres itu akan teralihkan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah stres merupakan suatu gejala yang dimiliki oleh setiap orang, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh diri sendiri maupun lingkungan sekitar mereka. Stres juga terjadi dalam kerja, di mana stres tersebut bersumber dari 4 hal, yaitu dari tingkat individu, tingkat kelompok, tingkat organisasi, dan ekstraorganisasional. Keempat hal tersebut dapat menghasilkan stres yang berbeda-beda pada setiap individu. Tergantung bagaimana individu tersebut merespon stres tersebut. Setelah adanya respon, barulah dapat ditentukan bagaimana stres yang dialami seseorang tersebut. Stres yang terjadi dapat berupa stres positif maupun stres negatif, di mana stres itu akan memberikan dampak-dampak tersendiri bagi orang yang mengalami stres. Stres yang dialami pekerja tersebut masih dapat diatasi atau dikurangi dengan banyak metode, sehingga diperlukan suatu manajemen stres dalam pekerjaan suatu organisasi. Diperlukannya suatu manajemen stres dalam pekerjaan suatu organisasi, serta adanya usaha dari pekerja tersebut untuk dapat mengurangi stres yang mereka alami. Pada dasarnya, stres terjadi karena terlalu beratnya beban pikiran seseorang serta adanya tekanan yang membuat kurangnya konsentrasi. Namun, semua itu masih dapat dicegah, bahkan di manajemen, untuk dapat mengurangi pengaruhnya dalam pekerja. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi, dikarenakan kami pula masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih.